Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih para pemirsa Jogja TV. Yang pertama penting untuk kita pahami, kita mengerti dan kita sadari adalah bahwa DPRD dan juga Pemda DIY memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga dan melindungi keselamatan masyarakat di DIY dari berbagai potensi ancaman bencana yang ada di DIY. Yang kedua, kita juga penting untuk memahami dan menyadari bahwa kita hidup di tengah-tengah optimisme untuk penanggulangan bencana. Nah, yang ketiga, kita paham, kita mengerti bahwa ada potensi bencana alam yang ada di Jogja, di antaranya Merapi, kemudian gempa, kemudian juga ada potensi megatrust, di mana ada subduksi di selatan, di pantai selatan, yang jika lempengan ini bertubrukan maka berpotensi terjadi gempa, terjadi gunung berapi, yang kemudian juga potensi tsunami. Maka tanggung jawab dan kewajiban dari DPRD dan pemerintah daerah adalah yang pertama memfasilitasi berbagai pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk tangguh bencana. Dan alhamdulillah melalui BPBD DIY kita sudah bekerja sama dengan sangat baik dalam melahirkan apa yang disebut dengan Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana. Kemudian ada lagi untuk sekolah-sekolah itu namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan ini tidak bisa sendirian, tentunya juga harus melibatkan para relawan dan juga swasta di dalam melakukan edukasi tentang kebencanaan. Yang kedua, juga membantu peralatan dan sarana prasarana bagi masyarakat untuk penanggulangan bencana. Di antaranya adalah Pemda membagikan misalnya senso, membagikan linggis, membagikan tenda dan lain-lainnya untuk para relawan yang di tingkat Destana maupun Kaltana. Nah, pelatihan dan simulasi juga penting. Baik itu simulasi untuk penanggulangan gempa, simulasi untuk penanggulangan bencana akibat hidrometeorologi dan lain-lainnya ini tetap dilakukan. Maka hal yang sangat mendasar dan penting adalah Pemda harus menyediakan fasilitas untuk pendidikan, untuk pelatihan, untuk simulasi dan sekaligus sarana prasarana. Ini yang utama dan penting. Dan bagi DPRD ini juga jadi skala prioritas yang tersendiri untuk keselamatan masyarakat yang ada di Yogyakarta dan sekaligus penyelamatan terhadap material yang ada di Yogyakarta, baik itu gedung sekolah, gedung pemerintah, rumah sakit dan lain-lainnya untuk aman bencana. Ya, relawan di Jogja ini hebat dalam berbagai peristiwa kebencanaan. Kalau kita melihat misalnya yang beberapa tahun yang lalu, misalnya pada saat gempa 2006, pada saat Merapi 2010, kemudian pada saat siklon Cempaka, kemudian pada saat ada bencana COVID, ini partisipasi masyarakat luar biasa, baik dari aspek kerelawanannya. Jadi di Jogja ini banyak banget ada forum PRB di masing-masing wilayah, kemudian juga partisipasi dari dunia usaha untuk membantu kedaruratan. Jadi kita melihat misalnya pada saat gempa 2006, pada saat sesi rehab rekon itu kan banyak bantuan dari masyarakat, termasuk dunia usaha, ada yang bantu bikinin rumah, ada yang bantu memperbaiki sekolahan dan lain-lainnya, yang itu potret dari partisipasi swasta. Nah, harapan kita partisipasi masyarakat dan swasta ini tidak hanya pada tekanan pada kedaruratan maupun pada rehab rekon, tetapi juga partisipasi dari aspek kesiapsiagaan dan pencegahan. Sehingga harapan kita berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada atau berbagai lembaga yang dimiliki oleh badan-badan usaha maupun badan hukum, ini juga membantu dari aspek edukasi agar kemudian setiap warga di Jogja mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan terkait dengan bagaimana kuat dan tangguh dalam menghadapi bencana. Nah, dunia swasta juga bisa membantu sarana prasarana. Harapan kita misalnya yang bisnis di perhotelan, yang berbisnis di restoran dan lain-lainnya, termasuk pusat-pusat wisata misalnya, kan bisa membantu masyarakat untuk membantu sarana prasarana di wilayahnya. Misalnya contoh sarana prasarananya apa? Bisa saja membantu HT untuk kemudian
pos komunikasi di tiap wilayah. Nah, saya kira ini hal-hal yang utama dan penting karena kami percaya hanya dengan sinergi dan kolaborasi, hanya dengan kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, kemudian masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha, ya, para pengusaha juga punya kepentingan untuk kemudian membangun masyarakat Jogja yang tangguh. Dari kelas sore. Kelas sore, ya ini mungkin yang paginya nggak sempat sekolah, kelas sore. Langsung sore. Tapi curiga habis ini namanya langsung ganti jadi kelas malam. Soalnya sampai malam ini masih tampil loh. Iya. Keren. Kalau mereka kelas sore ganti kelas malam, nanti yang kejar paket C ganti kejar paket COD. Jadi panjang urusannya ya. Oke deh, kita sapa dulu nih dari pemirsa yang bergabung di Jogja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Salam Indonesia. Waduh, Mas Dibyo nih, Iya. rasa kangenku akhirnya terbalas juga nih. Kangen kok dibalas sih, kamu pendendam ya tipenya ya? Waduh, ya enggak lah, enggak salah maksudnya. Ini udah lama nggak ketemu Mas Dibyo. Ini ketemu lagi ada yang berbeda kayaknya. Saya? Iya. Lu iya kan, setiap Apa tuh? detik, setiap waktu tuh orang mesti harus berbeda. Kalau ketemu tahun kemarin sama tahun ini masih sama, berarti dia stagnan. Oh, stagnan. Nggak boleh stagnan berarti ya? Nggak boleh. Harusnya? Harus lebih baik. Kayak Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Asik. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini quotes of the day ya malam ini ya. Loh, segala sesuatu termasuk misalnya kita nanti apa situasi alam. Situasi alam itu kan dengan pembangunan dan itu kan berdampak sangat luar biasa. Mas bentar. Perlu Perlu apa? ya perlu apa ya kebijaksanaan untuk mengelola alam ini. Aku jadi ingat sesuatu Mas, bentar. Apa sih? Aku tuh tadi tuh ini ya, udah nyiapin beberapa barang. Ntar aku cek dulu ya, cek deh. Aku udah bawa obat, terus aku bawa senter, ada bawa makanan ringan. Ini minuman mineralku nggak ada. Kamu mau kemah apa gimana sih? Enggak. Loh, emang kemarin nggak ngikutin loh? Apa? Itu loh yang dibilang lagi heboh banget. Ya katanya BMKG ini tuh lagi memprediksi bakal terjadi sesuatu yang besar banget, megatrust itu loh. Kan disuruh nyiapin tas siaga bencana. Nah, aku tuh udah nyiapin di sini. Tasnya tapi yang nggak kayak gini. Gitu ya? Masuk bencana busana pengungsi itu yang harus representatif sebagai pengungsi. Aku nggak punya tas lain, yang lain udah brodol, tinggal yang ini doang. Mana cewek tuh harus stylish juga dong, apapun kondisinya. Emang kamu paham megatrust itu apa? Megatrust. Mega tuh besar, trust itu apa percaya? Oh bukan ya? Bukan, jadi satu kesalahan. Jadi satu kesatuan. Megatrust itu situasi Yang gimana tuh? apa ya pergeseran lempeng yang mengakibatkan gempa sangat dahsyat. Jika tidak hati-hati maka akan banyak menelan korban. Makanya megatrust itu kan dekat dengan Jawa. Megatruh. Megatruh. Megatruh itu rohnya pegat, terpisah, meninggal. Waduh, kok jadi Loh, iya, horor mungkin ya? ada hubungannya. Aduh, aku jadi deg-degan, ntar dulu. Daripada kita ngomongnya belum tentu benar, kita Ya udah. itu kan narasumber yang memang berkompeten Bener. bicara masalah ini. Aduh, yang penting aku udah bawa bekal, paling nggak udah nyiapin macam-macam kecuali baju ganti, nanti aku ambil di rumah aja buat jaga-jaga. Tapi yang jelas, kita juga ingin sekali menyapa pemirsa, sudah bergabung di Dialog Interaktif RJ Aspirasi Rakyat Jogja Jogja Istimewa. Nah, aplaus dulu dong untuk kita. Nah, malam hari ini nih Mas Dibyo, kalau tadi dibilang kan ya udah langsung kita tanya aja ke yang paling kompeten, paling mengerti nih ya, dan nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ya kita seputar- ngobrol aja lah. Ngobrol ya. aja Oke. dong, karena udah mau malam minggu kan ini. Nah, Ya, langsung kita kenalin aja yuk, ada Ya. narasumber-narasumber kita. Ya. Ini yang pertama sudah hadir adalah Bapak Dr. Andes Noviar Rahmat MSI. Beliau ini adalah Kepala BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat malam Pak Noviar. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Tipa, selamat malam Mbak Tibio, dan seluruh pemirsa Jogja TV. Ya. Salam sehat, salam tangguh. Salam sehat, Salam salam tangguh. Luar biasa. Tangguh apapun kondisinya, situasinya ya Pak ya. Iya, harus tangguh. Luar biasa. Itu hubungannya sama mental loh. Betul. Harus siap selalu. Dan berikutnya ini juga sudah hadir adalah Bapak Budi Purwono, STMT. Nah, beliau ini adalah Kabid Kedaruratan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat malam Pak Budi. Pak Budi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam pemirsa wabarakatuh. Jogja TV. Sehat Pak hari ini ya? Alhamdulillah sehat, dan tagline-nya tadi kita siap untuk selamat. Siap untuk Iya, selamat. siap untuk selamat. Luar biasa. Tadi salam tangguh, sekarang Siap. Siap untuk selamat. Pak Budi ini orangnya happy terus kayaknya hari ya. Iya, sumringah terus Iya, gitu. iya. Ini menuju akhir bulan, tapi kayaknya nggak tahu nih apa yang bikin Loh, beliau kamu kok semangat ya? nyinggung masalah keuangan. Malah justru banyak termotivasi. orang yang datang ke Pak Budi pinjam uang. Makanya banyak yang berhutang budi. Oh iya Budi pada bener. beliau. Ini pahalanya banyak loh Pak Banyak. Budi ini. Luar biasa. Aduh, ngomongin masalah bencana nih, ini aku jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau kita tahu kan memang sekarang isunya lagi gencar banget. Aduh, di mana-mana ngomongin megatrust, apalagi pas pemerintah pertama kali mengumumkan gitu ya dari BMKG ya. Itu tuh
rasa-rasanya kayak aduh udah mau kiamat apa ya, Tapi gitu sebenarnya loh. gimana sih Pak Novia, Megatrust ini? Monggo Pak. Gini, Megatrust itu kan tidak baru diumumkan, BMKG itu tidak baru sekarang ya. Iya. 4 tahun yang lalu BMKG juga sudah menyampaikan bahwa ada potensi megatrust di Indonesia dari mulai dari Aceh sampai ke selatan Jawa, kemudian ada di bagian timur Indonesia. Nah, karena kita itu berada di dua lempeng, yaitu Indo Australia dan Euro Asia dan Indo Australia. Dan Indonesia berada di ring of fire dari satu ini, sehingga tentu saja di Indonesia itu banyak sekali gunung berapi, kemudian potensi adanya gempa itu hampir setiap hari ada. Nah, kita baru-baru sudah mengalami Jogja tanggal 26 Agustus, 2 hari yang lalu Bandung. Iya, Ya, betul. itu juga masih dalam proses penanganan sampai hari ini. Dan apalagi kalau kita dihadapkan dengan Jogja, kita punya Merapi, punya Pantai Selatan yang juga berhadapan dengan Samudra Hindia. Kemudian di tengah-tengahnya kita dilewati oleh 5 sesar, sesar Opak, sesar Oyo, sesar Progo, sesar Genteng, dan juga sesar Mataram. Dan itu semuanya berpotensi dalam hal ini adalah terkait dengan gempa. Tetapi kalau bicara tentang bencana, bencana itu ada 2, bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam yang sering kita hadapi karena di Indonesia mulai dari Januari sampai September ini sudah terjadi 1.326 kali bencana. Nah, 96% diantaranya adalah bencana hidrometeorologi, yaitu yang berkaitan dengan air, yaitu kekeringan, hujan, longsor, dan angin puting beliung. DIY sekarang sedang menghadapi juga bencana kekeringan. Semenjak Agustus sampai hari ini kita masih mengeluarkan SK siaga darurat kekeringan. Merapi sudah lebih 3 tahun kita dalam status siaga darurat Merapi. Nah, jadi kita memang sehari-hari sebetulnya kita sudah bersahabat dengan bencana. Iya, iya. Jadi diharapkan dengan adanya pemberitaan dari BMKG itu sebetulnya hanya untuk mengingatkan kita bahwa ada potensi yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Karena belum ada teknologi apapun yang dipunyai oleh pemerintah maupun negara-negara asing kapan terjadinya gempa. Nah, kalau kita bicara megatrust itu intinya adalah akan ada potensi gempa dengan kekuatan 8,7 sampai dengan 8,9 yang di sepanjang Samudra Hindia. Yogyakarta itu berada di 2 lokasi titik episentrumnya yang tentu saja kekuatannya diperkirakan itu kalau terjadi 8,8 dan dibarengin dengan tsunami. Wah. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau seandainya pemodelan ini terjadi, di mana yang terdampak, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, jadi intinya adalah megatrust itu adalah 2 bencana itu sekaligus terjadinya adalah gempa dan tsunami. Itu udah pasti kalau ada megatrust pasti ada tsunami Pak berarti Pak? Itu yang disebutkan dengan megatrust itu. Oh, satu paket Satu begitu. paket, jadi Kalau misalnya gempa kekuatannya di atas 7, ini berpotensi ya Pak ya? ya ada potensi. Makanya Atau kita sumbernya juga Pak? Kalau misalnya itu di darat kan? ya beda lagi Pak. Beda lagi kalau misalnya di darat, apakah nanti itu akan memicu terjadinya pergerakan lempeng yang ada di titik megatrust sekarang, maka itu bisa berpotensi. Tapi kalau yang megatrust yang selama ini diberitakan tuh di bawah laut ya Pak ya? Itu di bawah laut di selatan Pulau Jawa. Jadi ada beberapa titiknya yang kemarin terjadi di tanggal 26 Agustus di 107 km barat daya Gunung Kidul dengan kedalaman 32 km. Itu adalah di titik megatrust. Nah, semenjak tanggal 26 sampai dengan hari ini gempa susulan di lokasi yang sama sudah terjadi lebih kurang 400 kali. Tapi tidak merembet ke
sekitarnya ya Pak ya. Artinya titik yang sama kan? Titik yang sama saja. Tetapi di titik lain juga terjadi gitu. Nah, itu kan beda dengan Merapi. Jadi kita kalau bicara Merapi, energinya setiap hari dikeluarin. Setiap hari itu ada guguran. Minimal 50 kali ada guguran. Jadi kalau kita melihat Merapi malam-malam itu pasti ke barat daya itu ada guguran yang seperti api turun. Nah, itu energinya sedikit demi sedikit dikeluarin sehingga tidak terjadi ledakan. Betul. Nah, sementara kalau gempa ketika dia kecil-kecil terjadi itu bisa saja memicu terjadinya pergerakan yang lebih besar. Nah, jadi kan kalau dari kita di Jogja pernah mengalami gempa yang cukup dahsyat, termasuk tsunami, yaitu semenjak tahun 1840. Udah lama ya Pak ya? Lama Ada yang terjadi lagi 1857, kemudian tahun 1921 dan tahun 2006. Nah, kita bicaranya yang besar Pak. Kalau bicaranya yang kecil itu udah ratusan. Setiap hari yang dicatat oleh BMKG, kami selalu terkoneksi dengan BMKG. Minimal 20 kali terjadi gempa, tetapi tidak dirasakan. Nah, karena mungkin di bawah berapa skala Richter Di berarti, bawah Pak? 3 itu tidak dirasakan. Oh. Nah, itu kebanyakan terjadi gempa. Jadi, tanpa kita rasakan itu sebetulnya. Mungkin terasa tapi dianggap beliut, kok beliut apa ya gitu ya. Hilang gitu ya. Benar-benar. Iya. Mungkin karena saking pusingnya Iya. hari-hari, jadi ya udahlah selintas lalu udah lewat. Duduk, teh panas sudah, hilang gitu Hilang, ya. padahal ada gempa sebenarnya. Nah, Sekarang ke Pak Budi ini ya. nah Ini kan, tapi gimana kalau kita tahan dulu nih ya? aduh, aku Biar sama nanti, Pak Budi. ya udah tanya dulu Gua mau boleh. ngambek aku. Aku Jangan, orangnya ngambek banget. ya udah nanti aku minta Kita maaf nanti habis ngobrol ini lah. lagi Iya, ya. iya, oke deh. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Ampun ya. Nah, kembali menyapa Anda Ya. di mana nih? Dialog interaktif RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Nah, ini biar aku nggak tambah merasa bersalah tadi ya. Mohon ampun, mohon maaf ini Pak Di. Kita kembali ke Pak Iya, Budi. boleh. Gimana Pak Budi deh? ini kan, Pak Budi ini bagian logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya kerja-kerja yang pasca bencana nih Pak. Kalau orang memahami ini ya, tapi apa sebenarnya yang dilakukan ketika bencana itu belum terjadi? Ya, jadi mungkin mohon izin Pak nyambung kaitan dengan gempa Pak ya. Jadi sebenarnya kalau kita di Jogja kan 2006 itu kan menjadi pengalaman berharga kita. Wah, dahsyat ini Pak ya. Mengingatkan kita bahwa ternyata memang kita memang hidup di wilayah yang memang secara sejarah tadi sudah disampaikan Pak Alat bahwa memang Jogja aja secara sejarah kan memang punya pengalaman panjang terkait gempa. Kalau mungkin dihitung-hitung satu kali umur manusia di Jogja ini ya satu kali mengalami gempa sedahsyat 2006. Artinya itu sebenarnya bukan hal baru sebenarnya di Jogja kan. Kalau tadi kan ada catatan sejarah ada tahun 1867, 1943 sampai 2006 itu di catatan-catatan itu kan memang menjadi bukti bahwa memang kita memang hidup di wilayah yang rentan terhadap bencana khususnya gempa. Nah, di 2006 dan 2004 tadi mungkin juga kita ingat kasus tsunami Aceh. Iya. Artinya kan megatrust sangat berkaitan dengan fenomena itu juga. Artinya kejadian-kejadian itu kemudian salah satu yang kemudian melahirkan kita, bangsa kita adanya undang-undang bencana itu Pak, Undang-Undang 24 2007 ya. Nah, khusus tadi kaitan dengan di Jogja, kami di kota gitu Pak ya. Jadi kalau kami di bidang kedaruratan logistik, kami dalam mengolah katakanlah karena kita memang sudah tahu bahwa kita memang hidup di wilayah yang memang punya tradisi katakanlah tradisi mengalami bencana gempa khususnya. Kemudian kami di kota melalui BPBD mencoba memberikan edukasi atau latihan. Dan setidaknya kita pengalaman dari 2006 kemarin ketika waktu itu khusus di kota aja kan ada 200-an orang meninggal karena dampak dari gempa itu. Dan kita juga harus ingat bahwa kan tidak ada orang meninggal mati karena gempa kan.
Tapi orang biasanya karena kena runtuhannya karena kena gitu, runtuhan. ya kejepit, Panik waduh. gitu ya Pak. khusus kaitan gempa, maka kemudian menjadi salah satu konsen kita adalah memastikan lah memastikan bahwa masyarakat itu hidup di rumah hunian yang memang tahan gempa katakanlah gempa. gitu, yang lebih ketika terhadap gempa itu lebih siap lah. Dan kalau lihat catatan sejarah juga itu sangat berkaitan. Artinya kejadian tahun 1867, 1943 dan kemarin 2006 trennya memang naik. Jumlah korban juga naik karena memang jumlah penduduk naik, jumlah kepadatan meningkat dan seterusnya, yang kemudian kejadian gempa yang sama otomatis dampaknya akan berbeda. Karena memang tingkat kepadatan juga berbeda. Nah, belajar dari itu di katakanlah 10 tahun terakhir kami di Kota Jogja melalui BPBD menginisiasi program yang kita sebut sebagai program Kampung Tangguh Bencana. Apa sekali lagi Pak? Program Kampung Tangguh Bencana. Oh. Kampung Tangguh Bencana. Jadi filosofi yang kita angkat adalah bahwa ketika terjadi situasi darurat, yang bisa melaksanakan evakuasi penyelamatan adalah masyarakat ini sendiri. Artinya kita tidak bisa mengandalkan bantuan dari luar. Artinya perlu ada kesiapsiagaan mandiri dari masyarakat, mulai dari keluarga, kemudian sampai ke komunitas, sampai berjenjang sampai ke kota lah kalau kita. Itu personilnya permanen gitu Pak? Yang Kita Kampung Tangguh Bencana. pola yang kita kembangkan adalah komunitas tangguh bencana, karena di kota itu memang komunitas itu identik dengan kampung, kemudian ya namanya kita kampung gitu Pak. Oke. Artinya, Saya pernah dengarnya Destana Pak, desa tangguh bencana. ini kalau kampung kan Bedanya apa? lokalitas kota ya, Oke. kampung. Kalau atasnya kan kalau di kota kan adanya kelurahan atau desa kalau di kabupaten, naiknya ke kecamatan. Oh. Artinya Destana itu level yang lebih naik lagi. Kalau di yang Katana kampung, ya, Pak, ya? Katana. Kampung Tangguh Bencana. Iya, itu betul juga lebih sih kalau ya. lebih level yang lebih kecil. Artinya karena komunitas itu ya komunitas yang harapan kami mereka yang kemudian mendiami dan hidup di situ, sehingga ketika terjadi darurat, maka kemudian komunitas itu akan bisa bergerak secara mandiri. Wow. Harapan kami seperti itu. Dan dari 169 kampung yang ada di kota ini, tahun 2020 nanti semuanya sudah terfasilitasi untuk kegiatan itu. Dan pelatihannya terus-menerus Pak ya, karena kan muncul generasi baru lagi. Regenerasi. Target kami memang dalam 10 tahun terakhir itu kan semua kampung. Artinya kami ingin agar program itu menjadi bagian dari upaya kesiapsiagaan kita menghadapi, salah satunya tentu aja adalah gempa bumi itu. Dan otomatis bahasa kita adalah nanti review Pak. Jadi ketika 169 kampung air di kota itu sudah selesai, tahun-tahun berikutnya kita programkan adalah review terhadap program Kampung Tangguhnya tadi untuk upgrading sekaligus refreshing, dan karena ada memang pergantian generasi artinya. Ya itu memang akan kita teruskan dan tadi dengan semangat yang sama bahwa sebenarnya ketika kita menghadapi bencana apapun jenisnya, kohesivitas kebersamaan di masyarakat itu menjadi kunci utama gitu loh, untuk menghadapi situasi apapun. Dan mungkin pengalaman kita ketika COVID kemarin juga memberikan pengalaman kita berharga kan. Iya betul bahwa Pak. yang bisa membantu kita ya lingkungan kita, tetangga kita. Iya, lingkungan sekitar ya. Jadi Ya, memang yang diharapkan paling ada bisa kita harapkan. inisiatif dari warga sehingga ini nanti ada kayak semacam mitigasi ya Pak ya. Persiapan dini di saat nanti belum ada bencana, kita latihan dulu, istilahnya simulasi juga di situ ya. Jadi pada saat nanti amit-amit kejadian beneran ada bencananya, kita udah siap. Oke, saya balik dulu ke Pak Noviar. Pak Noviar, ini jadi kalau bisa dipetakan gitu ya, di mapping dari wilayah DIY, bisa tidak sih Pak itu dikasih tahu mana sih daerah-daerah yang memang lebih rawan mungkin gempa atau mungkin banjir, tanah longsor, nah kayak gitu, itu ada petanya juga Pak, peta bencana memang dimiliki oleh BPBD gitu. Ya, peta terkait dengan masing-masing jenis bencana kita sudah punya semua, termasuk peta terkait dengan tsunami. Nah, misalnya terkait dengan megatrust itu kita juga sudah punya petanya. Jadi kalau misalnya saya tadi sampaikan bahwa ini terkait dengan megatrust itu bukan baru sekarang, tetapi adalah sudah lama itu, karena petanya kami sudah punya. Nah, terkait dengan tsunami, nah ini saya sampaikan bahwa ada 3 kabupaten yang nanti kalau terjadi megatrust ini itu akan terdampak secara signifikan. Yang pertama adalah Kabupaten Kulon Progo, dengan totalnya di situ ada total dari
Gunung Kidul, Bantul sama Kulon Progo ada 13 kapanemon yang ada di situ yang mungkin terdampak. Dekat dengan pantai ya ini ya? Yang dekat dengan pantai, 5 di Kulon Progo, Selatan, kemudian 5 di Bantul, 7 di Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nah, kemudian permodelannya sudah dilakukan juga oleh BMKG. Kalau misalnya apa yang menjadi potensi itu terjadi, maka Kulon Progo itu akan terjadi tsunami dengan jarak waktu. Jadi tsunami itu kan adalah air yang nanti surut, kemudian dia akan kembali ke darat Betul. dalam rentan waktu 37 menit sampai dengan 42 menit. Nah, dengan ketinggian air itu adalah 18 sampai dengan 22 meter. Tinggi Itu khusus antara Bantul, Kulon Progo. Permodelan itu sudah dilakukan. Nah, sementara di Gunung Kidul itu dia agak sedikit tingginya agak sedikit berkurang. Karena apa? Karena di sana banyak tebing. Nah, termasuk sudah ada simulasi kalau terjadi, maka masyarakat di sana dalam waktu 37 menit sampai dengan 42 menit harus segera menjauhi pinggir pantai. Mencari tempat yang lebih tinggi juga. Dengan mencari tempat yang lebih tinggi, yaitu makanya kemarin saya juga pernah menyampaikan 20 kali 3. Apa ini maknanya? 20 kali 3 itu adalah 20. 20 detik terjadi gempa. Ada waktu 20 menit untuk melarikan diri dari pinggir pantai. Kemudian untuk mencapai ketinggian 20 meter. Nah, kalau jaraknya nggak bisa Pak ya? Jarak Jaraknya dari adalah garis pantai itu 4 kilo. 4 kilo ya? Relatif aman ya. Ya minimal, karena itu nanti disitulah di 4 kilo ini sudah disiapkan jadi BPBD Bantul, BPBD Kulon Progo, dan BPBD Gunung Kidul pun sudah menyiapkan tempat evakuasi sementara atau tes namanya, dan ada namanya TEA, tempat evakuasi akhir. Jadi ada di 2 tempat itu, ada yang ada di sekolah, ada yang di kantor kelurahan, khusus yang di Serandaan itu ada khusus bangunan tsunami yang memang dibangun oleh BNPB, sekarang masih ada, yang memang sehari-hari kita melihat kebangunan apa ini kok tidak terpakai, padahal itu bangunan gunanya adalah kalau seandainya terjadi tsunami maka masyarakat harus lari di situ. Yang sudah disiapkan. Ya, termasuk YIA sendiri itu adalah termasuk TEA, tempat evakuasi akhir, karena dia ketinggiannya melebihi daripada pinggir pantai. Nah itu memang sudah disimulasikan, disiapkan tempat untuk itu. Tinggal sekarang masyarakat bagaimana mengetahui terkait dengan tempat kemana mereka harus berlindung. Tahun 2019 kita ada namanya mulai dari Gunung Kidul sampai dengan Kulon Progo itu kita melakukan pembangunan semua untuk early warning system. Jadi ada 12 kaltana yang dibangun di Kabupaten Gunung Kidul khusus di pantai, kemudian 5 di Bantul, 10 di Kulon Progo. Itu tahun 2019, termasuk memasang jalur-jalur evakuasi. Artinya ketika ada tsunami maka masyarakat harus segera mengikuti jalur evakuasi ke titik kumpul mana. Itu sudah terpasang semua, baik di Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Setiap tanggal 26, karena early warning system pun sudah dipasang. Sudah dipasang di 3 kabupaten itu, setiap tanggal 26 tiap bulan, itu BPBD kabupaten itu sudah mulai melakukan simulasi, membunyikan sirine. Nah, untuk mengetes apakah alat ini berfungsi atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya mendengar sirine itu di tanggal 26, berarti itu sudah petugas sedang mengetes alatnya berfungsi. Sekarang yang jadi trouble itu adalah Kabupaten Gunung Kidul, karena memencet alatnya dari BPBD Kabupaten Gunung Kidul, tetapi karena terkendala sinyal, karena sirinenya sudah terpasang semua. Sinyal yang tidak sampai ke lokasi-lokasi yang ada di seperti Girisobo, daerah Rongkop, dan lain-lain itu tidak sampai ke sana. Gitu. Itu masih terkendala terkait dengan sinyal untuk yang di Gunung Kidul. Nah, untuk simulasi-simulasi juga dilakukan supaya masyarakat tahu ketika terjadi
megatrust, maka masyarakat pantai harus segera melakukan evakuasi ke tempat-tempat yang sudah dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya sekarang adalah masyarakat di perkotaan misalnya. Nah ini itu yang paling banyak. Kalau kita pengalaman 2006 di Bantul, ada 6.000 orang yang meninggal, orang Jogja semua. Nah itu karena apa? Ya tadi kalau Pak Budi menyampaikan gempa itu tidak mematikan, ya memang, tetapi mereka meninggal ya karena satu, karena runtuhan, yang kedua karena panik. Nah, sekarang kami juga sedang menggalakkan yang namanya Kaltana. Kalau misalnya kota itu dengan identitas lokal KTB, Kampung Tangguh Bencana, tetapi 4 kabupaten lainnya adalah disebut dengan Kaltana, Kelurahan Tangguh Bencana. Kita baru punya 340 KTB Kaltana Tangguh Bencana yang ada di setiap kabupaten. Itu pun tidak sekedar dibentuk, tetapi ada 12 tahapan yang dilakukan ketika kita membentuk suatu Kaltana, mulai daripada pemetaan, kemudian melakukan regulasinya di tingkat kelurahan, melakukan permodelan, serta mengidentifikasi apa potensi yang ada di setiap masing-masing kelurahan, sampai kepada pengukuhan forum pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan. Nah, itu juga sebelumnya dilakukan simulasi apa yang terjadi dan apa yang dilakukan. Karena apa? Pengalaman mengatakan bahwa ketika terjadi bencana, 30% diselamatkan oleh diri sendiri. Ya. 30% diselamatkan oleh orang terdekat. 30% diselamatkan oleh orang yang lebih luas lagi. Misalnya kalau orang terdekat itu maksudnya keluarga yang tadi. Nah, ini lingkungan. Yang diselamatkan oleh petugas dan pemerintah hanya 10%. Oh, ternyata malah porsinya kecil sekali ya Pak ya? Kecil karena tidak mungkin respon time-nya secepat itu, misalnya terjadi di suatu tempat. Belum lagi misalnya, nah seandainya BPBD dan para relawan yang ada di Jogja ini, ketika misalnya terjadi gempa besar, kebetulan keluarganya yang terkena, dia menyelamatkan orang lain apa keluarganya? Tentu saja dia akan memilih untuk menyelamatkan keluarga dulu, baru dia menyelamatkan orang lain, karena prinsipnya seperti itu. Nah, kemungkinan ini nanti yang jadi persoalan kita, maka perlu ada manajemen dalam kedaruratan bencana. Makanya perlu ada pembentukan posko yang di tingkat kelurahan, ada pembentukan posko di tingkat kabupaten, ada pembentukan posko di tingkat provinsi. Nah, dalam manajemen ini adalah satu komando. Karena kesulitan nanti ketika kedaruratan ini terjadi, maka kalau tidak diatur mulai dari sekarang, maka kebingungan siapa melakukan apa dan mengapa. Iya, betul. Nah, sekarang kita sedang membentuk adanya 8 klaster. Jadi ada 8 klaster kebencanaan. Ketika terjadi bencana, ada klaster pengungsian, ada klaster logistik, ada klaster sarana prasarana, ada klaster ekonomi, ada klaster pendidikan, ada klaster kesehatan, klaster komunikasi, sampai kepada satu lagi klaster, saya lupa ya, tapi yang jelas ada 8-nya. Nah, gunanya adalah ketika ada satu lagi klaster pencarian pertolongan. Oke, gunanya untuk apa Pak? Ditahan dulu. Nah, ini kita simpan untuk segmen berikutnya. Makin menarik ya, ternyata banyak loh persiapan yang harus kita lakukan, bahkan dari tingkat yang paling kecil hingga tingkat yang lebih atas lagi itu sudah benar-benar direncanakan. Yang jelas persentase terbesar penyelamatan adalah dari diri kita sendiri. Betul. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ya, Mas Dibyo ya. Masih ada beberapa segmen, Anda juga bisa bergabung. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di RJ, Aspirasi Rakyat Muda Istimewa.
poplosnya lagi nih. Itu kan benar kan berubah nama kan bandnya. Jadi siapa coba? Nefertiti. Betul betul. Udah aku prediksi mas. Iya, Aku iya, berjiwa iya. BMKG kayaknya. Wah. Keren keren Oke. keren. Nah kalau tadi ini ada teman-teman yang bilang kayaknya liriknya tadi terakhir adalah apa ya? Air soal mata sia-sia. Iya air mata sia-sia dan juga tadi soal jatuh cinta. Jadi kalau kita jatuh cinta lagi nih sama diri kita sendiri, memang harus cinta kan sama diri sendiri, sayang sama keluarga, sayang sama lingkungan sekitar, utamanya sama DIY Jogja kita istimewa ini. Kita Iya. juga harus peduli apa sih Betul. yang harus kita lakukan mitigasinya kalau nanti amit-amit nanti ada yang namanya bencana datang, musibah kita nggak pernah tahu ya. Iya, iya, iya. Jangan sampai jadi mata. Dan nggak hanya gempa loh ya, Nggak hanya potensinya. Ada gempa. puting beliung, banjir, Bener. tanah Betul, longsor. kok jadi banyak ya. Dulu dari dulu ya Dari gitu. dulu ya. Iya. Nah, jangan sampai nanti air mata kita sia-sia. Jadi sekarang lah saatnya kita Oh iya, prepare betul, betul, gitu. betul, betul, Keren ya? Keren, Aku ya? keren. dong. Keren, Iya dong. iya. Nah, ini tadi masih ada yang belum selesai ternyata ya. Obrolannya ini sampai mana sih tadi, Mas Dibio? Ke Pak Noviar tadi. Iya. Soal klaster tadi ya. Iya. Nah, ini gimana nih? Mau dilengkapi oleh dilanjutkan Pak Noviar atau mungkin oleh Pak Budi? Soal klaster tadi ini masih menggantung juga kayaknya. Jadi memang terkait dengan itu pada saat kedaruratannya. Iya. Pada saat misalnya terjadi bencana, maka kita pemerintah daerah segera mengeluarkan SK tanggap darurat dalam beberapa hari dan klaster ini langsung berdiri. BPBD tugasnya adalah selaku komando memencet bel, klaster pencarian pertolongan langsung bergerak, klaster logistik langsung bergerak mendirikan tempat pengungsian. Kemudian klaster kesehatan dari tenaga-tenaga medis segera melakukan. Jadi tujuannya itu supaya tidak terjadi kekacauan. Kita 2006 terjadi kekacauan juga karena pada waktu itu 2006 BPBD belum ada. Dia baru dalam bentuk namanya Satkorlak. Sehingga bantuan-bantuan yang datang baik dari luar maupun dari luar negeri belum sampai ke lokasi sudah dia belokkan ke tempat Iya, lain. betul. Nah, itulah. Nggak ada koordinasi ya Pak Tidak ya? ada koordinasi dengan baik. Sehingga kita memang kalau kita bicara manajemen kebencanaan, tentu saja kita bicaranya adalah pra-bencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kadang-kadang kita menganggap bahwa bencana itu baru kita pikirkan kalau sudah terjadi. Padahal berdasarkan Sendai Framework tahun 2015, bahwa kita harus banyak bergerak pada saat pra-bencananya. Memberikan edukasi, melakukan sosialisasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Jogja, kita sudah melakukan namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, walaupun memang jauh dari target. Dari 8.903 satuan pendidikan yang ada di Jogja, 2.903 itu ada di lokasi rawan bencana. Yang sudah SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu 333, belum 10%-nya. Oke, belum 10%-nya. Tadi kayaknya kita sama-sama mendengar ada telepon masuk ya. Iya, kita sapa coba ya. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana Pak? Ini dengan tadi dari Cangkringan. Oh, dari Cangkringan, iya. Oke. Monggo Bapak, apa pertanyaannya? Halo. Ya, sudah masuk Pak. Oh, nggih. Ini mau napa? Mengusulkan untuk supaya simulasi kebencanaan itu mungkin bisa lebih sering diadakan di daerah-daerah sesuai dengan potensi bencananya ya. Jadi mungkin BPBD bisa menyelenggarakan atau mengadakan simulasi kebencanaan yang disesuaikan dengan potensi bencana yang ada di kecamatan atau di kelurahan yang tempat itu berada, seperti misalkan mungkin di daerah Imogiri itu mungkin potensi bencananya kan mungkin longsor gitu. Jadi mungkin di sana mungkin diadakan simulasi pelatihan penanganan kebencanaannya itu seperti apa. Terus mungkin di daerah mungkin di sini di Cangkringan itu mungkin potensi bencananya kan mungkin erupsi Merapi itu mungkin penanggulangannya seperti apa. Dan mungkin di daerah pantai juga kalau ada tsunami itu seperti apa, mungkin bisa lebih sering diadakan seperti di TK-TK atau di tempat pendidikan atau di tempat masyarakatnya. Mungkin cuma usul itu saja, matur nuwun.
Ya, oke. Sudah bisa ditangkap tadi intinya ya. Artinya apa ya? Simulasi tadi. Lagi diadakan lagi. Mungkin sudah berapa Rutin. tahun tidak mengikuti simulasi, Pak. Seperti hanya pemasangan jalur evakuasi kan dulu banyak ya, Pak ya di sekitar Kaliurang itu. Sekarang ada yang udah copot, Ada yang juga nggak terpasang, Pak. pasang lagi. Iya. Jalur evakuasi kalah sama jalur prestasi, jalur zonasi. Gara-gara baru nyari sekolah kemarin ya buat anak ya. Nah, monggo gimana nih Pak? Ya sebetulnya gini, tadi kan yang disampaikan Bapak yang dari Cangkringan ya terkait dengan simulasi. Nah sebetulnya kalau kita mencontoh, jadi kita patokan kita untuk negara tahan bencana itu adalah Jepang, Pak. Jepang. Ya, Jepang itu tiap sebentar gempa. Iya. Tetapi di Jepang itu setiap tahun namanya orang tua 2 kali setahun wajib simulasi. Anak-anak pendidik, anak-anak sekolah wajib simulasi. Nah di sana sudah dibagikan semua tas bencana. Nah kalau kita melihat Jogja, contohnya kita membentuk Kaltana. Kaltana kita bentuk itu semenjak 2012 sampai hari ini 2024, 12 tahun. Baru 340 dan itu pun banyak yang sudah tidak update. Ya, artinya perlu ada evaluasi kita terkait dengan Kaltana ini supaya mereka itu betul-betul bisa melakukan simulasi. Artinya tidak semuanya bergantung kepada pemerintah. Simulasi setiap tanggal 26 April. Jadi pada saat 26 April itu hari kesiapsiagaan bencana. Nah, maka tanggal 26 itu saya sebetulnya mengeluarkan surat edaran. Kemarin 26 April 2024 kita keluarkan kepada instansi-instansi pemerintah swasta untuk melakukan simulasi. Tapi yang menyampaikan melakukan hanya 750 instansi. Jadi masih banyak yang belum karena menganggap bahwa bencana itu kan urusannya BPBD. Padahal urusan bencana urusan kita semua. Apapun jenisnya, kalau bencana itu menjadi urusan kita bersama. Jadi tidak diserahkan kepada BPBD semua. Karena kami juga punya keterbatasan. Nah perlu misalnya baru-baru ini kami membentuk namanya Keraton Tangguh Bencana. Ini kami juga akan menginisiasi Hotel Tangguh Bencana. Kemudian lagi kita sudah punya Kelurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah ada satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa prioritas ketika melakukan pertolongan adalah kepada 4 hal. Lansia, kemudian difabel, wanita, dan anak-anak. 4 ini menjadi prioritas ketika terjadi bencana untuk dilakukan pertolongan gitu. Nah ini yang perlu dimasyarakatkan. Sehingga bagaimana, yang pertama sekali gini Pak, perlu saya sampaikan bahwa biasanya kalau kita simulasi, tetapi ketika terjadi bencana, yang disimulasikan hilang. Karena faktor apa itu, Pak? Panik. Oh, panik. Ya. Biar nggak panik, kayaknya ada telepon ini ya. Iya. Oke, kita angkat dulu yuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Halo Bapak atau Ibu, apakah terputus ini? Nah, oke, bisa mencoba lagi di kita kan 777. Lanjut dulu. Sudah Bapak. ikut pelatihan, tapi begitu bencana datang beneran, Blank langsung. blank, panik. Ya. Ada nggak Pak? Ini upaya Paling untuk banyak. Jadi gini Pak, Ya. saya sering melakukan ini termasuk teman-teman saya itu ketika penerimaan mahasiswa baru atau siswa sekolah baru, MPLS itu, nah itu kami diminta oleh satuan-satuan pendidikan untuk memberikan pelajaran tentang bencana. Itu kami kirim semua personil, termasuk para relawan juga melakukan itu. Untungnya Jogja kesadarannya, terutama di satuan pendidikan sudah tinggi, sehingga dia minta untuk melakukan. Iya. Nah, yang kita lakukan adalah lebih fokus kepada gempa, ya karena gempa adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Apa yang dilakukan ketika gempa adalah kita berlindung di bawah meja atau menuju ke sudut-sudut ruangan yang tidak bisa kena runtuhan. Setelah sekian detik tidak ada gempa lagi, baru kita menuju ke tempat yang lebih aman di luar ruangan. Dalam kenyataan, hampir sebagian besar, kemarin dari 750 yang melakukan simulasi yang 2024 ini, 83% langsung lari keluar. Itu simulasi, Bu.
Itu auto loh Pak, refleks kan langsung gitu keluar. Nah sehingga itu yang Padahal kita- kalau gempa terjadi langsung keluar tuh berisiko juga. berisiko Gitu ya? karena runtuhan-runtuhan itu terjadi pada saat gempa. Maka seorang yang melarikan diri langsung, misalnya kalau misalnya bangunannya bisa tahan, oke, nggak masalah. Tetapi Paling nggak di sudut yang ada cornya itu ya Pak ya? Itu ya, kan artinya relatif berlindung. kokoh ya. Itu pun kepala pun harus ditutup, terutama yang di bagian belakang, karena di sana banyak saraf-saraf. Oke, Jadi kita harus melarikan diri. Kalau sudah tenang, baru kita melakukan itu. Nah, kebanyakan kita di luar ya Pak, di bio aja sama Mbak Tifa juga mungkin pasti ketika ada gempa langsung lari keluar. Kayaknya Mas Dibio saya enggak kok. Ya. Apalagi ada misalnya untuk keselamatan misalnya, kalau misalnya harus evakuasi, Iya. ya mobil itu kan harus menghadap keluar, moncongnya. Jadi ketika misalnya ada bencana kita harus lari, darurat. Keluar. Iya betul. Termasuk yang dibawa itu hanya tas bencana tadi, Mbak Tifa itu. Iya ini tas Kadang repot Pak, mobil udah madep keluar tapi pagernya gembokan kuncinya, Iya, itu dia. kuncinya yang di, itu repot lagi. Gitu Tas kan. bencana itu kan hanya yang dibuat surat-surat penting, senter, radio, kemudian obat-obat, sama makanan saja sebenarnya yang sekedarnya gitu. Tetapi kalau ada banjir apa yang dibawa itu adalah kasur, TV, ternak dibawa semua. Gitu. Nah, jadi kan sebetulnya Ribet ya Pak ya? jadi ribet kalau misalnya bawa semua Pak. Iya, iya. Yang penting ya selamatkan dokumen-dokumen aja itu Dokumen ya. paling penting. Nah itu yang kita menuju ke tempat evakuasi. Oke, yang penting istri jangan lupa dibawa sama anak. Nanti keluar udah bawa macam-macam, anak istriku mana? Gitu. Aku nggak mungkin, aku tuh tipe suami yang nggak bisa jauh dari istri Pak. Oh, Karena memang minta tethering saya Pak. gitu ya. Nggak punya ini ya paketan ya. Habis mulu ya kuotanya ya. Oh ternyata itu. Oke Mungkin oke. sedikit tambahkan tuh Pak. Boleh. Jadi di banyak tempat Singkat saja dulu, Pak. kalau di kota itu kan kita kan lihat ada assembly point kan, titik kumpul. Nah tadi yang disampaikan Pak Novi itu kan ketika lari kemananya itu harusnya kan juga jelas. Iya. Nah, gunanya gladi latihan itu salah satunya kita sudah menyepakati titik kumpul mana ketika Paling nggak tanah lapang ya Pak itu. ya, kalau di kampung tanah lapang, kalau di komplek hotel atau perkantoran pasti ada titik kumpul yang itu menjadi kesepakatan bagi penghuni untuk ketika ada situasi darurat harus lari kemana. Nah itu mungkin yang harus perlu digladikan dan menjadi kesepakatan di komunitas itu. Nah. Dan dipastikan titik kumpul itu aman ya. Betul. Yang benar-benar aman. Jangan Dan jelas, titik Pak. kumpul, Jelas kumpulnya mana di gitu. kafe. Iya. Jadi kalau hilang larinya kemana, nanti larinya di situ. Hilang. Iya, iya. iya, Jadi benar, pengen benar, nanya benar. lebih banyak sih memang secara logistik gitu ya. Ini kan bagiannya Pak Budi. Nanti kita tanyakan Iya. lagi ya. Dan juga untuk rehabilitasi seperti apa sih pasca bencana itu terjadi. Nah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama dengan kami di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Anda masih bersama dengan kami di Dialog Interaktif RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Masih bersama dengan Mas Dibio. Aduh, Iya. saya nggak bosan-bosan deh ya memandang dari dekat. Tapi jangan deh, kan nggak boleh jauh-jauh dari istri. Nanti saya di Oh, iya, istri ya. Jadi agak jauh aja, agak geser sini aja lah. Oke, gimana nih? Ini masih ngomongin soal strategi penanggulangan bencana. Makin tahu agak deg-deger sih, makin agak tapi ya kita harus tahu ya. Iya, seperti tadi Pak Budi menambahkan bagus sekali. Misalnya keluar rumah tapi ke titik kumpul yang memang benar-benar aman. Betul. Tapi tadi Pak Novi juga mengingatkan kalau misalnya banjir atau bencana pun nggak usah bawa barang yang ribet-ribet, misalnya ayam dipanggul, kambing panggul. Memangnya kalau di pengungsian katakanlah itu Iya. ada logistik yang disediakan Pak. Makanya biar masyarakat juga tenang ya, jangan cuma bawa dokumen itu aja. Pak Budi Pak mungkin Budi. maksudnya ya? Iya, mungkin Pak Budi. Jadi kan salah satu klaster itu kan memang klaster untuk pengungsian. Iya. Jadi ketika memang ada pengungsian dan di tempat pengungsian itu ada standar-standar yang harus diikuti termasuk penyediaan untuk sarana prasarana dan logistiknya. Dan itu menjadi bagian dari standar penanganan kedaruratan bencana. Dan mungkin perlu juga diingatkan kalau pengalaman gempa 2006, kalau di kota itu kan mengungsi di depan rumah ya, artinya tidak kemudian ke tempat pengungsian sebagaimana mungkin kalau tsunami atau mungkin gunung berapi. Kalau yang gempa kan yang kita alami waktu itu
ngungsinya kan ngungsi hanya buat karena nggak berani tidur di rumah karena ada gempa-gempa susulan, sehingga mungkin selama 1 pekan mereka ngungsinya membuat semacam gubuk atau rumah itu di tempat-tempat yang relatif aman. Nah, bentuk logistik yang kita waktu itu kita kemudian dorong ke mereka adalah dukungan-dukungan untuk dapur, tentunya dapur-dapur umum yang sifatnya lokal. Gitu. Jadi makanya kemudian kami lebih mendorong agar community atau masyarakat itu kemudian bisa bergerak bersama melalui tadi adanya dapur umum tapi di tingkat lokal yang kemudian tadi kami branding atau kami kelompokkan menjadi kampung tangguh bencana. Jadi satu komunitas kampung itu kemudian mereka akan mengungsi di mana ngumpul di mana ketika darurat. Kemudian setelah memang kondisinya mungkin karena gempa mungkin butuh waktu untuk menenangkan diri, butuh waktu, kemudian tempat lapang itu kemudian kita jadikan sebagai posko ataupun dapur umum untuk penanganan selama masa-masa darurat. Tapi memang kalau untuk persiapan itu yang minimal harus dibawa Pak, boleh sekali lagi kalau tadi memang sudah sempat disinggung oleh Pak Noviar ya. Yang paling inti 5 barang utama yang memang harus disiapkan, memang kita harus selalu ready tas gitu ya Pak ya. Kalau pas untuk bencana langsung diangkut gitu. Apa gimana sih? Silakan Pak Budi Pak. Jadi tadi kan disinggung masalah tas siaga, Pak. Iya. Tas siaga itu ada obat-obatan, dokumen-dokumen penting, dokumen Obat-obat. kependudukan, terus kemudian ada obat-obatan, ada alat-alat yang memang alat komunikasi, center dan untuk keperluan darurat. Cuma mungkin kalau kita spesifik gempa kadang-kadang kan itu kan kalau banjir biasanya kasus-kasus itu kalau paling krusial itu kalau misalnya bencana adalah daerah-daerah rawan banjir. Karena dokumen-dokumen itu sangat rawan untuk kemudian hilang gitu. Betul. Yang kemudian hilang ataupun rusak karena terkena air gitu. Kalau di gempa memang kasusnya biasanya agak beda. Kalau yang gempa yang di 2006 itu kebetulan waktu itu kami di 2006 itu masih dinas kebakaran. Jadi kalau tadi kan secara manajemen kan belum ada BPBD. Betul. Yang ngelola itu masih Satlak ya, kalau di kota itu Satlak. Nah kami waktu itu di dinas kebakaran yang ya mungkin secara klaster itu masuknya ke klaster PPE ya, pertolongan pertama evakuasi. Waktu itu ketika 2006 itu ya salah satu gempa itu dampaknya konsleting listrik yang kemudian adanya kebakaran, fire. Nah makanya tadi rangkaian gempa sebenarnya itu memang salah satu emergensi yang ketika mungkin kalau di tempat-tempat publik itu di hotel misalnya kan, mesti kan ada emergensi, fire emergency. Biasanya itu satu paket biasanya. Makanya latihan simulasi untuk kebakaran itu biasanya satu paket dengan latihan itu evakuasi gempa. Biasanya gitu. Dan itu memang kayak kolateral istilahnya. Artinya bencana susulan yang terjadi mengiringi suatu kejadian. Ya salah satu dampak susulan dari gempa itu ya tadi adanya kegagalan bangunan termasuk kegagalan dalam sistem listrik yang kemudian menimbulkan kebakaran. Nah tadi menjadi penting ketika kita harus sepakat harus melakukan apa. Iya. Dimulai dari kita gitu. Iya. Dimulai dari kita harus melakukan apa ketika terjadi darurat. Dan sering kalau mungkin kadang-kadang kalau ada pertemuan di hotel sekarang ada standar kan safety briefing ya. Betul. Iya. Dan kadang-kadang itu kan kurang diperhatikan. Padahal itu menjadi kunci karena kita kemudian mengenal kita di mana dan ketika darurat harus kemana itu kan dijelaskan sebenarnya. Iya. Cuma mungkin menjadi PR kita untuk kemudian harus lebih serius ketika kita harus memastikan bahwa kita hidup ataupun tinggal ataupun saat itu harus berada di mana dan ketika terjadi darurat mereka harus lari kemana. Nah itu mungkin menjadi perhatian kita semua lah adalah agar tidak meremehkan ya sesuatu yang mungkin kadang-kadang kalau sudah biasa dianggap nggak penting. Pentingnya masa harus diuji pas latihan itu yang kemudian menjadi penting. Iya. Memang berapa tahun terakhir ini jarang ya acara di ballroom ada penjelasan safety nggak kayak dulu-dulu gitu ya. Harus dikencengkan lagi nih kan. Iya. Ada yang memang sudah sadar. Biasanya kan dari IO juga gitu ya yang meng-arrange acara. Yang udah sadar alhamdulillah, kalau yang belum kayaknya memang harus dari Iya, dari pihak hotel dari pihak pun hotel harusnya juga ada mengingatkan regulasi kan. gitu. Betul. Jadi benar-benar apapun yang terjadi kita tuh antisipasi. Yang paling penting kan kayak gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Saya ke Pak Novi nih. Iya. Yang Megatrust tadi ada yang menarik kan. Misalnya lari dari garis pantai minimal 4 kilo gitu Pak ya. Ya. Asumsinya aman. Tapi bagaimana dengan yang tepi sungai Pak? Ya. Kan yang bermuara di laut kan ada banyak sungai muara di laut kan. Otomatis airnya juga masuk ke sungai itu Pak.
Di dalam peta tsunami kita itu ada namanya zona merah, Pak. Zona merah itu adalah zona yang memang air akan sampai ke lokasi termasuk yang berada di kiri kanan sungai-sungai besar. Seperti Kali Opak, kemudian ada beberapa kali yang Kali Progo, yang nanti juga akan masuk melewati situ. Sehingga di kiri kanannya juga itu harus steril. Nah, tentu saja tata ruang menjadi sangat penting. Nah, sekarang contohnya tidak terjadi apa-apa sekarang. Di pinggir pantai orang berjualannya juga sudah sampai ke bibir pantai. Nah, untuk menyadarkan juga sangat sulit karena ketika mereka dihadapkan dengan resiko terkait dengan apa yang dialami, kemudian resiko perut masalah ekonomi, maka mereka akan memilih untuk mengabaikan risiko keselamatan, akan mementingkan risiko ekonominya. Lebih penting itu. Karena apa? Ya memang karakter masyarakat kita gitu. Nah, sehingga contohnya sekarang kita mulai dari barat sampai ke timur. Kita melihat bahwa masyarakat yang berjualan di pinggir pantai semuanya berada di lokasi yang sebetulnya tidak safety. Nah, tetapi untuk menyadarkan supaya mereka minggir ke tempat yang safety itu tidak gampang. Iya, benar. Ya, artinya menyadarkan itu sangat sulit. Nanti sadar sendiri ketika contohnya kejadian gelombang tinggi 2018 yang di sepanjang pantai bangunan-bangunan disapu ombak semua. Iya. Beres semua sama Pol PP Laut. Jadi habis semua. Tetapi hanya 2 minggu. Kemudian berdiri lagi semua, Pak. 2 minggu berdiri lagi semua gitu. Iya. Yang di pantai Sepanjang, pantai Drini, pantai Krakal itu habis semua, pantai Kukup. Tetapi 2 minggu setelah itu berdiri lagi. Sampai hari ini juga masih berdiri. Nah, menyadarkan itu bahwa itu berisiko. Itu sangat susah gitu. Nah, ini yang perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat pesisir ya. Karena nanti ketika terjadi megatrust, maka masyarakat pesisir inilah yang paling pertama akan menghadapi dampak ya terjadinya tsunami yang akan terjadi. Walaupun memang sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa memprediksi, termasuk BMKG, ilmuwan sepintar apapun, terjadinya tanggal sekian, bulan sekian, atau tahun sekian, nggak bisa. Gejala-gejala pun nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa, Pak. Misalnya kalau angin itu kan masih bisa ya relatif. Ya, kalau misalnya angin itu kan kita sudah mulai bisa melihat titik-titik siklon. Misalnya kemarin saya dapat informasi dari BMKG, siklon tropis sekarang berada di Laut Cina Selatan yang bergerak ke arah barat daya misalnya. Itu saya sudah dapat itu misalnya. Nanti ketinggian gelombang dalam 3 hari lagi akan 4 feet. Itu kita sudah dapat itu. Nah, tetapi kalau misalnya tanggal sekian akan terjadi gempa, nggak ada yang tahu. Bisa ya, itu ya. Lagi enak-enak di rumah tidur itu langsung ada gempa. Lagi mandi tiba gempa gitu. Tidak ada yang bisa. Nah, sehingga perlu ketika terjadi kita ngapain? Iya. Yang pertama memang jelas tidak panik. Tapi persoalannya adalah untuk menciptakan ketidakpanikan masyarakat itu kan susah. Iya, betul. Ya. Iya, iya. Oke. Nah, ini Ada yang saya pernah Pak tidak panik tapi malah dimarahi orang itu Pak. Itu Dimarahin pernah itu. gimana? Pas gempa ya, jadi terus lainnya pada lari ngungsi. Pak Dep, ayo anu. Ono sing kayak Rahman nyawone ya Pak dionek-onek kayak gitu saya. gitu ya. Terus responnya Iya, gimana? Ya terus udah santai aja lah ya. Iya. Yang penting kita harus tenang kan. Malah ada yang gini-giniin aku kok dulu itu. Balas gini-giniin dong, jangan mau diginiin. Oke, nah ini jadi kepikiran deh, karena memang namanya orang panik itu kan nggak terduga ya. Kalau tadi dikatakan memang yang diutamakan adalah lansia, kemudian tadi apa Pak? Ibu-ibu, anak-anak. Difabel. Nah, difabel. Itu untuk difabel sendiri, apakah memang ada program pelatihan khusus? Karena kan otomatis butuh skala prioritas dan memang perhatiannya karena ya kita tahu seperti apa kondisinya begitu. Itu gimana? Jadi kami kebetulan gini Pak, di Jogja ini kami dibantu oleh 22 NGO luar negeri. Jadi ada NGO yang bergerak khusus untuk difabel, itu ASB namanya. Kemudian ada NGO yang khusus bergerak untuk penyelamatan bencana untuk lansia. Itu dari Caritas Jermani. Ada NGO yang khusus bergerak kepada Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu Plan Indonesia Hong Kong.
dan ada beberapa NGO lain yang juga bergerak di hal yang sama. Nah, mengambil tema-tema itu adalah bagaimana menciptakan ketangguhan kepada mereka. Nah, tadi sampaikan bagaimana supaya tidak panik, ya sering-sering simulasi. Jadi kalau misalnya sering simulasi, contoh orang latihan bola misalnya, dia sering latihan ketika menghadapi musuh yang besar, dia tenang saja, Pak. Nah, sama dengan kita misalnya menghadapi bencana, kita sering simulasi. Nah, ketika terjadi kita sudah terbiasa. Tapi kalau hanya sekali-sekali, ya Gampang lupanya ya Pak ya. lupa. Jadi Iya, harus iya. simultan. Simultan supaya kita tangguh. Kenapa? Kejadian gempa di Taiwan bulan Juli 2023. Dengan sekian kekuatannya, tidak ada satupun korban, Pak. Ya, karena apa? Masyarakat sana siap. Siap. Ya, mereka siap untuk melakukan penyelamatan dan dia ngerti apa yang dilakukan. Nah, misalnya Bapak pergi ke Tokyo, Jepang, ada gempa di sana, masyarakat sana tenang aja, Pak. Yang lari berarti Indonesia. Kelihatan ya karakternya Pak. Waduh, bisa Karena nggak sih kita mereka udah kayak biasa. yang di sana gitu. Jadi ya? latihan-latihan dia terus. Ada gempa, sekian, ada ketahuan, oh ini kekuatan sekitar 4,5, 4,5, ya aman. Dia yang makan ya tetap makan, yang di restoran tetap di restoran. Nah, yang lari keluar ruangan berarti Orang Indonesia. Salah satunya Mas Dibio kayaknya. Iya. Jadi korban terus dari tadi, aduh. Iya, kesempatan nggak lari dari kasir kan aman itu. Oh iya, yang penting nggak lari dari kenyataan ya. Iya. Oh, oke deh, nanti kita lanjutin lagi. Kita masih punya satu segmen ya. Iya. Oke, Anda juga masih bisa bergabung pemirsa, silahkan di 451777. Setelah yang berikut ini tetaplah di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Wah, ternyata udah sampai di segmen Iya, terakhir nih, betul. Mas. Iya, kepentingannya Masih belajar di itu. Dialog Interaktif RJ, Aspirasi Aspirasi Rakyat Rakyat Jogja Jogja Istimewa. Wah, gimana nih durasinya makin terbatas ternyata. Ya. Padahal masih banyak yang pengen kita tahu ya. Benar. Tapi ya itulah ya, mungkin nanti bisa disambung di episode berikutnya. Wah, dengan kondisi yang lebih baik. Wah, Atau bisa mengulik info di mana nanti kita tanyakan ya, Oke. seputar bencana. Betul. Nanti punya sosmednya apa yang bisa diakses oleh betul. masyarakat. Kalau mau jadi sukarelawan gimana caranya, harus kemana gitu kan ya? Mm-mm. Betul, oke deh. Nah ini karena kesempatan kita sangat-sangat terbatas di segmen terakhir, boleh dong ya kita minta nih dari Pak Budi dulu, Pak Budi untuk closing statementnya apa nih Pak? Terutama pesannya untuk masyarakat yang saat ini tengah menyaksikan nih RJ malam hari ini, monggo Pak. Ya, tadi kita berangkat bahwa bagaimanapun kita memang hidup di wilayah yang tadi memang karakter yang punya supermarket bencana. Nah, untuk menyikapi itu tentu menjadi kebutuhan kita untuk selalu sadar dan selalu tahu apa yang kita hidup di mana, dan dengan tahu itu kemudian kita bisa menyikapi untuk lebih siap dan siaga untuk menghadapi ancaman-ancaman yang given ya, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita di Jogja ini khususnya. Dan harapan kita tentu karena bahwa bencana itu sesuatu yang ancaman itu pasti akan terjadi, kesiapsiagaan dan kesiapan kita untuk siap untuk selamat menjadi keharusan. Oke, siap untuk selamat menjadi keharusan. Iya. Nah, ini kita dengerin gongnya langsung dari Pak Noviar. Habis ini langsung aja, gimana Pak? Ini Iya. closing statementnya monggo. Pertama, menghadapi megatrust ya. Iya. Saya berpesan kepada masyarakat Yogyakarta semua. Pertama, untuk tidak usah panik, karena kita berada di dalam kondisi bersahabat dengan bencana. Yang penting adalah kita harus siap siaga ketika apapun itu terjadi. Terus yang kedua, agar seluruh masyarakat, karena kan semuanya sekarang sudah pakai HP semua ya, Betul. Android semua ya Pak. Yang jadul udah jarang. Smartphone semua nih Pak. Smartphone ya, artinya masyarakat diminta untuk bisa mendownload yang namanya aplikasi Inaris. INARISK. Inaris. Inaris. Oh, Indonesia resiko ya. Risk. Ya. Iya. Jadi ketika mendownload itu, kemudian dimanapun kita berada, nanti kita akan pencet
ini apa risikonya di sini dan apa upaya penyelamatan sudah ada di dalam. Wow, itu di wilayah DIY semua bisa terdeteksi. Se-Indonesia itu. Oh, se-Indonesia. Inanya Oh, kan ya, Indonesia. ya, betul, Jadi betul. misalnya kita berada di Jogja TV, maka nanti akan pencet lokasi kita di sini dan apa risiko yang terjadi dan apa upaya kalau terjadi penyelamatan seperti apa. Nah itu sudah ada di situ semua. Nah kalau masyarakat semuanya bisa download itu, tentu saja itu akan lebih gampang edukasinya. Terus yang Termasuk misalnya tahu posisi kita di ketinggian berapa dari permukaan laut itu ada? ada Pak semua, ada di situ semua. Komplit. Biasa. Jadi tinggal dipencet aja. Yang ketiga, selalu update informasi dari BMKG ataupun instansi-instansi yang berwenang. Jadi jangan percaya kepada informasi yang asalnya tidak jelas, karena itu bisa bikin suasana yang tidak kondusif gitu. Iya, iya. Jadi termasuk misalnya BMKG secara resmi ada yang dari klimatologinya, ada yang dari geologi, ada yang dari satu lagi Yang dari Merapi itu meteorologi. BMKG apa? Ya, meteorologi, Meteorologi. klimatologi dan geologi. Nah, itu juga untuk khusus Merapi informasi yang kita update adalah BPTKG. Jadi itu yang memberikan informasi karena memang berdasarkan kajian ilmiah dan memang ada ahli-ahlinya di bidang itu. Nah, informasi itu yang kita selalu update dan tolong selalu mencari informasi yang benar. Juga. Dan mohon nanti tidak dipercaya ada informasi hoax. Karena saya seringkali menemukan Merapi dalam keadaan bahaya, siap siaga. Akhirnya wisatawan pada hilang semua. Iya, iya. Padahal Merapi sampai hari ini baik saja karena tiap bulan kami juga rapat koordinasi dengan BPTKG gitu. Iya. Nah termasuk misalnya dengan BMKG itu kita juga komunikasi terus juga. Nah supaya nanti bisa memberikan informasi yang tepat. Yang ketiga, yang berikutnya adalah kepada masyarakat Yogyakarta supaya lebih siap dan peduli terhadap bencana. Karena terkait dengan pemasangan tanda-tanda, saya belum melihat 50%-nya sebelum lihat. Gitu. Masih banyak, misalnya di beberapa gedung itu banyak yang belum terpasang. Termasuk misalnya terkait dengan kebakaran. Saya sering menemukan apart itu tidak ada dalam satu gedung bangunan misalnya. Terus nanti bagaimana jalur evakuasinya kemana itu juga belum. Nah siapa yang melakukan itu tentu saja adalah masing-masing. Terus satu lagi prinsipnya adalah $1 investasi kita di dalam pencegahan itu lebih berharga daripada kita mengeluarkan $7 pada saat tanggap darurat. Jadi pada saat pencegahan kita $1 lebih berharga daripada kita mengeluarkan $7 pada saat tanggap darurat. Karena harga satu nyawa lebih berharga dari harta berapapun. Itu. Mungkin itu pesan saya. Yang penting kita tetap beraktivitas seperti biasa dengan tidak mengabaikan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Oke, siap. ya. Nah, ini jadi inget nih, ini saking banyaknya grup, biasanya kalau di grup tuh banyak banget Pak, dan sering kayak hampir tiap hari Yang nge-share, share, ya? iya itu benar-benar harus disortir, karena kalau kita nggak mindful, bahasanya pernah Iya, nggak mindful, mindful. kita gampang terbawa, wah bener nggak nih, tahu-tahu langsung ikut nyebarin aja, padahal nggak tabayun dulu gitu ya, itu kan juga bahaya Konfirmasi ya, nggak konfirmasi dulu. Oke baiklah, terima kasih untuk kedua orang narasumber kita, wah luar biasa ini sudah hadir, terima kasih Bapak Dr. Andes Noviar Rahmat MSI, sekali lagi beliau adalah Kepala BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih Pak Noviar sudah sama-sama, hadir. Mbak Dita. Tentunya juga Bapak Budi Purwono STMT. Beliau adalah Kabid Kedaruratan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Yogyakarta. Terima kasih Pak Matur Budi. nuwun, iya. Terima kasih juga nih. Sama-sama, Sama-sama. Kan kita mesti ngobrol di belakang habis ini. Iya kan? Ngopi-ngopi dulu kan habis ini? Enggak ah, Menyambut malam minggu. aku mau ke Nefertiti aku. Oh gitu Iya. ya. Jadi kita ketemu lagi nanti Ya di udah. ya episode dengan tema-tema yang bervariasi. Oke, yang lebih jos juga pastinya, nggak Iya. kalah menarik. Oke, itu dia tadi obrolan kita di Dialog Interaktif RJ, Aspirasi Rakyat Rakyat Jogja Jogja Istimewa. Istimewa. Saya Latifah Nur Muslimah Saya Debbie dan Primus. kami pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Indonesia. Lagu terakhir Never Teeth.